Hai para penggemar film, selamat datang kembali di channel Kai Cinema. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film perjuangan rakyat Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda. Sebuah film perjuangan untuk kemerdekaan, yang berjudul, Buffalo Boys, film tahun 2018. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Sebuah kereta api melaju kencang di California tahun 1860, memulai film ini. Di dalam kereta, ada sepasang kakak beradik. Yang gede bernama Jamar dan yang kecil bernama Suwo. Mereka mencari nafkah tambahan dengan cara duel tarung. Abangnya yang bertarung, adeknya yang mengendalikan taruhan, pertarungan seru pun terjadi. Jamar akhirnya memenangkan duel tersebut. Setelah duel selesai, seorang laki-laki tua datang. Dia adalah paman mereka yang bernama Arana. Di saat bersamaan, ada petarung yang tidak bisa menerima kekalahan itu. Mereka marah, dan aksi saling tembak pun terjadi. Dalam peristiwa itu, paman mereka terkena tembakan di bagian perut. 6 bulan kemudian, scene berpindah pada sebuah pelabuhan di daerah Jawa. Kedua kakak beradik itu beserta Arana baru sampai di tanah leluhur mereka. Setelah turun dari kapal, paman mereka langsung merasakan tanah yang sudah lama dia tinggalkan. Dan tanah Jawa masih dijajah dan dikuasai oleh kompeni Belanda. Paman mereka Arana, langsung mengajak kakak beradik itu menuju kuburan orang tua mereka. Sesampainya di pusara, Arana bercerita bahwa mereka adalah keturunan seorang sultan. Ayah mereka bernama Sultan Hamzah. Arana melanjutkan ceritanya, kenapa mereka hidup jauh dari tanah leluhur. Waktu itu, ayah mereka Sultan Hamzah dan Arana, melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda di bawah pimpinan Van Trach. Mereka dicari oleh Van Trach bersama antek-anteknya untuk dibunuh. Mereka berdua berusaha kabur sambil membawa Jamar dan Suwo yang masih bayi. Sultan Hamzah yang terluka parah, menyuruh Arana untuk membawa pergi jauh-jauh Jamar dan Suwo. Sultan Hamzah akhirnya mati di tangan Van Trach. Arana pun membawa Jamar dan Suwo pergi jauh dari tanah leluhur mereka sampai ke Amerika. Keesokannya, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan antek-antek Belanda yang sedang melakukan perampokan terhadap pribumi. Mereka juga akan melakukan pemerkosaan terhadap seorang gadis pribumi. Jamar dan Suwo serta pamannya menolong pribumi tersebut, perkelahian pun terjadi. Setelah selesai, mereka ditawari oleh kakek tua untuk mampir dan bermalam di desanya. Mereka pun menerimanya dan pergi bersama menuju desa dengan menggunakan pedati. Di dalam perjalanan, mereka melihat sebuah atraksi yang menakjubkan. Ada seseorang yang menunggangi kerbau yang melaju kencang, dengan menggunakan panah, memanah orang-orangan sawah. Masih dalam perjalanan itu, kakek tua memperlihatkan kepada mereka kekejaman kompeni Belanda di bawah pimpinan Van Trach. Sebuah desa kecil terlihat dari kejauhan. Sesampainya di desa, orang yang melakukan atraksi kerbau tadi menyambut kedatangan mereka. Orang yang melakukan atraksi kerbau tersebut, ternyata seorang gadis desa bernama Kiona. Dan kakek tua itu adalah kakeknya. Sementara gadis yang akan diperkosa adalah adiknya bernama Sri. Jamar, Suwo dan pamannya memperkenalkan diri. Tak berapa lama, bapak Kiona yang bernama Sakar, yang juga sebagai kepala desa datang. Dia langsung marah dan mengusir Jamar, Suwo dan pamannya. Karena dia takut akan ada masalah dengan Van Trach. Setiap kepala desa tunduk di bawah pimpinan Van Trach. Kakek tua itu berkata kepada Sakar, bahwa, mereka ini telah menolong kami dari pembunuhan. Mendengar itu, Sakar langsung meminta maaf, dan mengajak mereka makan bersama, dan menikmati suasana desa. Suwo pun memanfaatkannya dengan mendekati Kiona. Beberapa hari kemudian, Jamar,
Suwo dan pamannya bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama, kaki tangan Van Trach yang bernama Dross datang bersama anak buahnya. Dengan tergesa-gesa, Jamar, Suwo dan pamannya pergi meninggalkan desa menggunakan gerobak pedati. Di atas bukit, mereka menyembunyikan gerobak pedati dengan menutupinya menggunakan dedaunan. Sesampainya di desa, Dross langsung bertanya tentang 3 orang yang telah melukai anak buahnya. Karena tidak menemukan, Dross pun menyiksa para penduduk desa. Dia pun melakukan pengecapan kepada penduduk desa dengan lambang VT, atau Van Trach, sebagai bukti kependudukan. Beberapa hari kemudian, mereka pergi menuju sebuah kota. Kota tersebut bisa dikatakan bukan sebuah kota, melainkan lebih mirip seperti sebuah pasar. Dengan menggunakan penyamaran, mereka berjalan-jalan melihat suasana. Saat sedang berjalan, Suwo bertemu dengan Kiona yang sedang berjualan bunga. Kiona berkata kepada Suwo, bahwa Van Trach mengundang semua kepala desa hari ini ke alun-alun kota. Dia memberi undangan khusus kepada bapaknya Sakar. Tak berapa lama, orang-orang mulai berkerumun di alun-alun kota, mereka pun pergi ikut melihat. Sesaat kemudian, antek-antek Belanda menggiring keluar Sri dan kakeknya. Mereka pun kaget, dan berpikir apa yang akan terjadi. Van Trach pun keluar memperlihatkan wajahnya. Ternyata hari ini adalah hari penghakiman bagi keluarga Sakar karena telah mengkhianati Van Trach. Van Trach pun menggantung kakeknya Kiona dan menembak mati bapaknya. Jamar, Suwo dan pamannya yang melihat itu sangat marah. Jamar, Suwo dan pamannya mulai menyiapkan rencana untuk melawan Van Trach. Mereka menyewa kamar di sebuah penginapan di tengah kota. Kamar itu, tepat di seberang rumah Van Trach. Sambil beristirahat, Arana menyerahkan sebuah keris kepada Jamar. Keris itu merupakan keris milik Sultan Hamzah ayah mereka. Sekarang keris itu milik Jamar, yang merupakan keturunan seorang sultan. Sementara Suwo dikasih pisau yang ada logo VT atau Van Trach. Arana berkata, pisau itu mengingatkan saya kepada mendiang Sultan Hamzah. Keesokan paginya, dari dalam kamar penginapan, Jamar langsung mengarahkan senapannya kepada Van Trach yang sedang sarapan pagi. Van Trach pun berada dalam bidikannya. Hanya saja, dia tidak bisa menembak, karena terhalang oleh selir Van Trach. Dalam bidikannya, Jamar melihat Van Trach sedang marah dan memukuli selirnya. Karena kelamaan, Arana pun mengambil senapan dari Jamar dan mulai membidik. Saat sedang membidik, dia terkejut dan langsung lemas. Ternyata, selir yang dipukuli Van Trach adalah Seruni, istri dari Arana, dan dia masih hidup. Melihat kondisi pamannya yang lemas, Jamar menyuruh Suwo keluar mencari obat. Suwo pergi keluar mencari obat. Dia kembali bertemu dengan Kiona yang sedang berjualan bunga. Suwo berkata kepada Kiona turut berduka cita atas kematian ayah dan kakeknya. Sesaat kemudian, antek-antek Belanda datang. Mereka memaksa Kiona untuk melayani seorang anak buah Van Trach. Kiona pun langsung dibawa ke dalam sebuah pub. Suwo yang tidak bisa menerima itu, pergi menuju ke dalam pub untuk menyelamatkan Kiona. Perkelahian pun terjadi di dalam pub antara Suwo dengan antek-antek Belanda. Di mana akhirnya, setelah membunuh antek-antek Belanda, Suwo ditangkap oleh Dross. Di malam hari, Van Trach menyuruh Seruni memakai kalung pemberian ibunya. Dia ingin melihat Seruni terlihat anggun. Tapi Seruni menolaknya. Van Trach pun marah dan kembali menyiksa Seruni. Dengan menggunakan cambuk, dia melampiaskan kemarahannya. Punggung Seruni pun berlumuran darah, dan banyak bekas luka cambukan. Dia pun menjadikan Seruni sebagai pelampiasan nafsunya. Secara diam-diam, saat Van Trach keluar, Arana memasuki rumah Van Trach dan menemui Seruni. Arana yang datang tiba-tiba, membuat Seruni terkejut sekaligus senang. Aruni tidak menyangka kalau Arana masih hidup, demikian sebaliknya. Pertemuan keduanya pun menjadi haru. Van Trach pergi menemui Suwo yang ditangkap oleh Dross di dalam penjara. Saat menginterogasi Suwo, Van Trach menemukan pisau milik Suwo yang ada logo namanya. Ingatan Van Trach langsung tertuju pada Sultan Hamzah. Van Trach bertanya kepada Suwo, "Siapa kamu?" Suwo menjawab, "Saya putranya." Tak berapa lama, anak buahnya datang dan mengatakan bahwa ada orang di dalam rumahnya. Van Trach langsung menebak, itu pasti Arana.
Dia beserta anak buahnya langsung pergi ke rumah. Sesampainya di rumah, Arana dan Seruni telah kabur. Fantrah pun menjadi sangat marah. Dia mulai mengetahui bahwa Arana kembali bersama anak-anak Sultan Hamzah untuk membalas dendam kepadanya. Di saat bersamaan, Jamar datang menyelamatkan Suwo dan Kiona. Dalam pelarian itu, mereka dibantu oleh seorang pribumi wanita yang menjadikan rumahnya sebagai tempat persembunyian. Di tempat persembunyian, Arana memperkenalkan Seruni kepada Jamar dan Suwo. Jamar baru menyadari bahwa wanita yang ada dalam bidikannya adalah istri pamannya. Rumah tempat persembunyian diketahui oleh Fantrah. Rumah itu diberondong peluru dan dibakar. Arana terkena tembakan dan terluka parah. Karena tidak bisa bergerak lagi, dia akhirnya lebih memilih mati dan terbakar. Seruni yang sangat senang dengan kembalinya Arana suaminya, memilih mati bersama. Dan mereka pun terbakar bersama. Sementara Jamar dan Suwo berhasil kabur. Keesokannya, karena mayat Jamar dan Suwo tidak ditemukan, Fantrah menjadi marah. Desa tempat tinggal Kiona dibakar. Penduduknya disiksa, diperkosa dan dibantai. Jamar yang menemukan desa dalam keadaan porak-poranda, menjadi sedih, hatinya hancur dan juga marah. Dia menguburkan satu persatu penduduk desa yang meninggal dengan perasaan sedih, dibantu oleh Suwo. Amarah mereka memuncak. Pembalasan terhadap Fantrah dimulai. Mereka pergi menuju gerobak pedati yang mereka sembunyikan di atas bukit. Persiapan perang dilakukan. Dengan menggunakan 2 ekor kerbau yang melaju dengan kencang, mereka pergi menuju medan pertempuran. Fantrah sudah menunggu di tengah alun-alun kota dengan anak buah dan antek-anteknya. Pertempuran tinggal menunggu waktu, dan waktunya telah tiba. Di siang hari, dengan menggunakan 2 ekor kuda, Jamar dan Suwo pergi meninggalkan desa. Cuplikan itu mengakhiri film Buffalo Boys. Terima kasih sudah menonton alur film Buffalo Boys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.